bersama dengan beberapa pihak yang terkait. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi sudah memasuki Dzulhijjah ya. Banyak sekali kajian tentang Hari Raya Idul Kurban. Banyak sekali juga kisah yaitu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi kita Ismail. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang sebuah tema yaitu agar anak kita sesoleh Ismail dengan Ustadz kita yaitu Ustadz Abdul Karim. Baik, sebelum kita mulai acara, baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada acara kita ini dari awal kita mulai sampai acara nanti berakhir. Baik, selanjutnya yaitu acara kinti kita, yaitu acara tausiah yang pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Karim. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Ustadz Abdul Karim. Kepada Ustadz Abdul Karim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'awatin la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min haula ila arba'. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Satu nikmat yang harus disyukuri adalah nikmat sehat dan kesempatan. Ya, dengan dua nikmat ini alhamdulillah banyak kebaikan-kebaikan yang bisa diraih. Barangkali pagi ini yang pengen hadir tapi terkendala sakit ya, sehingga nggak bisa hadir. Alhamdulillah sehatnya kita ini manfaat bisa hadir di majelis ilmu. Atau barangkali sehat pengen banget tapi belum ada waktu. Jadi luangnya waktu itu nikmat yang luar biasa ya. Sehat dan sempat ya. Semoga dua hal ini pandai kita syukuri sehingga banyak keberkahan yang kita raih dalam kehidupan kita. Baik, di pagi ini temanya apa ini? Parenting ya. Agar anak kita sesoleh Nabi Ismail. Bisa enggak? Bisa enggak Pak? Anak kita sesoleh Ismail? Bisa. Syaratnya ayahnya sesoleh Ibrahim, bundanya sesoleh Hajar. Itu kan syaratnya itu, insya Allah gitu ya. Tentu teladan itu untuk diikuti.
Dalam Al-Quran ada dua nabi yang disebut oleh Allah dengan uswah. Ya. Pertama Rasul Muhammad pastinya ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri kalian, dalam diri Rasulullah untuk kalian keteladanan yang baik. Rasul Muhammad paling lengkap nanti. Sisi sirah nabawiyahnya itu semua nggak kebetulan. Ada buku sirah yang bagus karangan Syekh As-Solabi itu ya. Jadi sirah itu penting. Ya. Ini panduan masalahnya. Panduan itu insya Allah ibaratnya kayak roadmap-nya ya. Kita kalau berjalan ke satu tempat nggak ada panduan sampai nggak mau kemana itu ya. Hari ini kan tinggal ngeklik apa? Google Map ya, kita orang nanti lurus sekian, nanti bahkan ada ini merah berarti padat, ya, kira-kira berapa tempuhnya, berapa menit, nah, pakai mobil berapa, pakai motor berapa, kan lengkap banget itu, sehingga kita insya Allah sampai kalau punya itu. Nah, map kita untuk mengikuti jejak Nabi itu ya sirah itu, ya, sirah, dan sirah itu panduan. Dan panduan itu untuk diikuti gitu. Maka surat Al-Quran itu merekam ada 30 juz. Dari 30 juz itu ternyata 10 juznya atau sepertiganya adalah kisah. Ibu-ibu ada nggak yang menjelang tidur masih berkisah untuk anaknya? Ayahnya kayaknya yang suka kisah. Ada nggak ayah-ayah yang rajin berkisah untuk anaknya? Nggak ada. Padahal metode paling asyik itu apa? Jenengan kalau pengajian yang ditunggu apanya? Kisah. Ada kisahnya ya. Pada zaman dahulu, gitu ya. Kemudian ilustrasinya terbangun kan. Mau cerita apa nih gitu. Al-Quran itu di ayat 111 surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala di sana menyampaikan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah itu, kisah Nabi terutama Pak. Jadi kisah yang paling bagus itu satu qasasul anbiya, kisah para Nabi. Paling bagus itu. Ya. Kemudian kisah-kisah orang soleh yang penuh hikmah. Ya. Boleh nggak sih kisah fiktif? Kisah kancil nyolong timun. Nah, apa? Pelajarannya apa? Pelajarannya ya jangan berat. Jadi petani itu berat. Jangan jadi petani ya. Belum tentu panen. Jadilah kancil. Orang nandur panen. Nah, maka kisah ini menginspirasi banyak koruptor di Indonesia. Ya, ini nggak usah kerja keras, yang penting panen. Ya, itu gara-gara kisah kancil nyolong timun itu ya kan gitu. Satu pagi kancil memanggil buaya. Ya, mau dikasih rezeki. Tapi kancil nggak tahu jumlah pastinya. Maka ayo berbaris mutak hitung itu ya. Nah, berbaris ya dihitung tek 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 tek. Nah ternyata kancil cuman pengen ngambil sesuatu di seberang sungai, dia nggak bisa berenang, harus melotek ke buaya. Nah buaya suruh nunggu, setelah nunggu nagih, saya lupa kata kancil jumlah kalian, coba rapi lagi ya, tek 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 tek. Nah sampailah dia ke tepian, mana hadiahnya ya, ternyata ditipu oleh kancil. Kemudian buaya menangis. Inilah awal dari kisah air mata buaya. Nah, kisah itu kenapa nempel terus di kita ini? Karena sering diceritakan oleh guru-guru kita kan dulu gitu di sekolah itu kan, liciknya kancil itu. Nah, kisah ini ternyata itu disepakati oleh para ulama itu cara menasihati tanpa menggurui itu kisah. Dan kisah Al-Quran itu yang Allah sampaikan itu kisah nyata. Dan janjinya Allah kisah itu pasti berpola, akan berulang. Kalau tukang jahit sudah ketemu polanya, hasilnya sama nggak? Nih,
Ada tukang jahit, jadi contoh polanya begini, bahannya ini, kamu buat ini. Dibuat insya Allah hasilnya sama, karena ada polanya. Dan itulah hebatnya Al-Quran. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, maka hadis yuftara. Karena kisahnya itu bukan dongeng. Kalau dongeng itu ndak ada satu kepastian kevalidan sumbernya, paling pol katanya, jarene wong biyen. Nih kan, apalagi dari kisah dimulai pada zaman dahulu, wah itu nggak cetha meneh ya, zaman kapan, di mana, siapa, itu pokoknya, nah, itu namanya dongeng. Islam paling benci dongeng, makanya Al-Quran bicara maka hadis yuftara. Kisah Quran itu bukan dongeng buatan manusia. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi benar-benar kisah itu datang dari Allah. Diabadikan oleh Allah untuk diapa? Dijadikan ya. Tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan. Apa hudan? Petunjuk. Nah, kisah Ismail itu diceritakan lengkap dalam Al-Quran. Misalnya ada surat As-Saffat. Ini kisah bagaimana Ibrahim nanti ngimpi suruh nyembelih Ismail. Nah ini untuk jadi petunjuk hudan warahmah. Nah, kemudian kalau petunjuk ini kita ambil, kita amalkan, datanglah rahmat Allah yang memudahkan kita untuk meraih apa yang kita idam-idamkan, kita cita-citakan. Ya. Liqaumi yuqinun. Semua kisah itu bermanfaat satu bagi siapa? Yang percaya. Nah ini kalau belum iso rak yo anakku soleh kayak Ismail. Nah ini nggak percaya berarti kan? Nah ini satu kuncinya apa? Percaya. Percaya itu penting sekali karena Nabi mengatakan begini. Allah berfirman, Nabi bersabda namanya hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya. Kalau hambaku itu yakin ya, akan dikabulkan doanya, dimudahkan urusannya, aku mudahkan. Seakan-akan Allah mengatakan begitu. Nah, baik itu pengantarnya. Jadi pentingnya kita belajar dari kisah. Nah, tema yang disepakati pagi ini adalah tema keluarga istimewa. Tadi dua, yang pertama keluarga Muhammad. Tadi, yang kedua keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diabadikan dalam tasyahud kita ya, dalam salawat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi keluarga ini Masya Allah didoakan terus karena keluarga yang barokah oleh ribuan, miliaran bahkan mungkin manusia di muka bumi ini yang muslim itu mendoakan semua untuk dua keluarga ini. Ini istimewa pastinya. Nah ini karena istimewa kita wajib belajar dari keluarga beliau. Kita fokus dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Usia berapa Nabi Ibrahim punya putra bernama Ismail? 90. Menurut tafsir yang saya bawa, ini tafsir Ibnu Katsir ya. Usia berapa? Ya. Di sini dikatakan hadzal ghulamu huwa Ismail alaihi salam wa fa innahu wulida basyran bihi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan ketika memiliki putra bernama Ismail, usia beliau adalah situn wasamanuna sana. Berapa? 86 tahun. Ketika punya anak bernama Ismail. Ini versinya Ibnu Katsir ya, ahli tafsir. Kalau tadi 90 tahun jenengan wajib punya referensi dari mana itu? Ini menurut Ibnu Katsir situn wasamanuna sana ya.
Kemudian wa wulida Ishaqa, dan dilahirkannya Ishaq alaihi salam, wa umur Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim ketika itu berumur tis'un wa tis'una sana, 99 tahun. Maka Ismail sama Ishak selisihnya 13 tahun. Nah, itu secara pendapat dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu pakar tafsir, pakar sirah. Jadi beliau juga punya buku sirah ya, Nabawiyah karangan Ibnu Katsir ya. Bahkan punya kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kalau bicara Al-Bidayah itu dari permulaan sampai penutupan. Jadi dari sebelum adanya bumi, makhluk pertama sampai makhluk terakhir yang ketemu kiamat dibahas oleh beliau, namanya Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Nah, insya Allah kita percaya dengan pendapat beliau yang menguasai secara ilmunya ya. Jadi usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Ini doa yang Masya Allah dikabulkan oleh Allah setelah sekian lama. Bayangkan kalau Nabi Ibrahim selayaknya mungkin umat Rasulullah menikah usia 25, baru punya putra 86 tahun, berapa tahun menunggu? 86 kurangi 25 berapa? 61 tahun, Masya Allah ya. Doanya masih sama, Rabbi habli minas solihin. Ada keluarga-keluarga yang diuji oleh Allah belum punya keturunan sampai berpuluh-puluh tahun. Ya. Ini yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apakah kemudian ujian selesai? Nah, ini Nabi kita Ibrahim itu Masya Allah ujiannya panjang. Saya potong dengan kisah bagaimana beliau ketika berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami masa dakwah itu yang paling pertama kali dakwah ke keluarga. Ini yang menjadi petunjuk sebenarnya, dakwah kepada keluarga. Kalau Quran itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nabi Ibrahim itu dapat tugas dari Allah berdakwah, mengajak orang menjauhi patung dan hanya menyembah Allah. Padahal pekerjaan orang tuanya apa? Membuat patung. Maka nanti dibuka surat Maryam, detail bagaimana dakwah kepada orang tua. Ternyata dakwah kepada orang tua itu paling penting dengan diskusi. Diskusi, ya. Misalnya di Quran diabadikan, ya abadi, ya, ya. Ini qad ja'ani minal ilmi malam yatika, ya. Ayah ini banyak kehebatannya buat patung-patung dan lain sebagainya. Tapi saya punya ilmu ya ini. Ayah kayaknya mungkin belum dengar ya ini. Apa le? Nah, ini kan diskusi ini ya. Kemudian nanya, ya kenapa sih kita kok nyembah patung-patung ini? Ya, kenapa? Berarti anak sedang menggali alasan orang tua. Barangkali orang tua punya alasan apa? Enggak punya argumen itu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Ayah, mengapa kok menyembah sesuatu yang enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, enggak bisa mengabulkan apapun? Argumennya enggak dibantah karena emang enggak terbantahkan itu. Ya kan? Ya. Selesai hari berikutnya Ibrahim mengatakan, ya abadi la ta'budis syaitan. Ayah, patung-patung ini setan ya, jangan lagi disembah. Wah, bapaknya sudah mulai emosi ini sampai akhirnya mengatakan, aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Kamu benci banget toh dengan Tuhan ayah. Ya. Setiap hari jelek-jelekan Tuhan ayah. La ilam tantahila arjumanak. Kamu nggak bisa diam, kamu tak bunuh. Gitu kan, kalimatnya kan, tak bunuh. Wahjurni malia, sudah jangan tinggal di rumah ayah, pergi kamu. Disuruh apa? Pergi Pak dari rumah.
Itu dakwah yang paling berat itu dakwah kepada orang tua yang masih salah dan kita masih butuh. Ini pernah merasakan di posisi ini, orang tua jualan rokok besar, laris, ya. Kita mau ngomong, ya, Bu, mboten sah dodolan rokok. Itu. Le yen ra dodol rokok ki tokone sepi. Yen tokone sepi, ibu ora iso mbayar kuliahmu. Nah, kita mau apa? Ya monggo gitu kan. ya. Nih, contoh ya. Orang belum merdeka itu paling berat. Ya, paling berat itu ngomongin kepada yang masih kita butuhkan. Ibrahim, Masya Allah, beliau diusir dan kalimat terakhirnya itu sebelum keluar dari rumah, salamun alaik. Baik ya, selamat ya. Ayah tak doakan insya Allah semoga ayah sehat selalu. Salamun alaik, sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana bihafiyah. Ayah, insya Allah ayah tak doakan terus semoga sehat dan dapat hidayah dari Allah. Tuhan amat baik sama saya. Wah, ini kalimat Nabi Ibrahim sebelum keluar dari rumahnya. Nah, ini nanti yang menjadi modal berharga. Kenapa Ismail itu digambarkan oleh Allah? Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami kabarkan kepada Ibrahim dia akan punya anak yang halim. Apa halim? Lembut. Ternyata karena bapaknya itu pas mudanya itu memang tipikalnya orang yang lembut. Ini nggak emosional, tidak meledak-ledak, tidak ancaman yang keluar, semua kebaikan. Salamun alaik, baik ya, insya Allah enggak apa-apa, saya tak keluar rumah ya, saya pergi, mohon maaf ya kalau ada kesalahan, ayah tak doakan semoga sehat selalu ya. Wah, ini nanti yang disepakati ternyata karakter itu turun dari siapa? Ayah. Nih ya, jadi kalau anak kita sekarang ngamuan itu ikut bapak atau bu? Hah? Ya wis pokoknya lah ya. Loh memang begitu, faktanya begitu. Jadi kalau mau punya Ismail itu dievaluasi dulu ayahnya. Ya. Iya kok. Ismail itu digambarkan oleh Allah, ini ayat berapa nih? Ayat 101. Maaf, fabasyarnahu bigulamin halim as-sofat. Lembut sekali Ibrahim ini, luar biasa. Maka putranya kemudian putra yang lembut pula bernama Ismail alaihissalam. Nah ini, jadi banyak hal yang harus diupayakan oleh setiap yang memimpikan sesuatu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim Masya Allah pergi meninggalkan rumah. Ya, singkat cerita beliau nanti menikah dengan Sarah. Sarah diberitahu ketika mau perjalanan ke sebuah daerah, Ibrahim ngasih tahu ini nanti rajanya ini suka suka mengambil istri orang. Oh, ini raja dolim. Nanti kamu kalau ketemu jangan ngaku istriku. Ya, ngaku saja saudari perempuanku. Karena raja ini menghormati tamu yang punya saudari perempuan. Intinya begitu. Ya. Baik, kenapa? Karena dunia ini orang beriman cuma dua. Saya dan kamu. Nah, ini minoritas bener nih Nabi Ibrahim itu ya. Maka disebut inna Ibrahim kanat ummatan wahidah. Ibrahim itu satu ya. Itu karena sak dunia ini nggak ada yang beriman ketika itu. Insya Allah. Nah akhirnya singkat cerita sampai sana diberi oleh raja budak. Budak itu bernama Hajar. Nah, Hajar alaihissalam. Ini tadinya kan hadiah dari siapa? Raja yang tadi sempat disebutkan dolim tadi itu. Nah kemudian dididik dengan baik oleh Ibrahim alaihissalam. Nah dengan besar hati Sarah ketika ini ibu-ibu jangan sensitif ya. Kayaknya pandangannya sudah mulai pandangan menakutkan. Ya, Sarah kemudian dengan berbesar hati suamiku
Kita sudah berumah tangga sekian lama nggak punya keturunan. Bayangkan kalau kita nggak punya, Anda nggak punya keturunan, siapa penerus dakwah ini? Jadi Nabi itu berharap ya kalau minta kepada Allah itu nanti bukan hanya minta tapi punya alasan. Kayak Nabi Zakaria sama kan? Ya. Nabi Zakaria doanya kan sama. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah anugerahkan untukku anak yang soleh. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Kelak anakku ini yang akan meneruskan dakwahku. Nabi Zakaria itu mikir, ini nek saya nggak punya keturunan, penerus dakwahnya siapa ya Allah? Nah, gitu. Akhirnya diberi oleh Allah putra bernama Yahya di usia 90 tahun. Nah, ini kembali ke tadi, maka akhirnya Hajar ya menikah dengan dengan Ibrahim alaihissalam ya. Masya Allah, Allah kabarkan ya, satu hari fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira untuk Ibrahim, dia punya anak yang sangat lembut. Nah, persis bapaknya ini, awahun halim. Nah, ini. Maka disinilah pentingnya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua hal yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan untuk mendapatkan anak yang soleh. Ya. Yang pertama ikhtiarnya adalah doa. Nah, ini doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-doa usilahul mu'min. Doa. Yang kedua pastinya ikhtiarnya. Ikhtiarnya di doanya diucapkan. Doanya orang soleh, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Rabbana ya Allah hab lana, hadiahkan, anugerahkan untukku min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini kalau mau dipotong dulu, hablana min azwajina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah anugerahkan untukku pasangan yang menyejukkan mata. Baru berharap anak-anak yang menyejukkan mata. Nah, Nabi Muhammad ditanya, apa sih ciri istri yang menyejukkan mata? 3. Ya, ini bapak-bapak boleh nanti direnungi. Sudah dapat nggak 3-3-nya? Ibu-ibu nanti apa berarti ini? Mengaca, mengaca. Apa namanya? Muhasabah ya. Saya sudah memenuhi nggak ya 3 ini? 1 kata Nabi, idza nadarta sarotka. Ketika kamu memandangnya hatimu senang. Al-Quran merekam kalimat menikah itu dalam surat Al-Arum ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untuk kalian, siapa kalian ini? Lelaki, pasangan. Kenapa butuh pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kamu menjadi tenang bersamanya. Nah, maka banyak update status sakinah bersamamu. Wah, nggak tahu tapi faktanya buat tulisannya tok itu kan. Yang jelas kan sakinah bersamamu kan sering muncul itu kan itu. Nah, tenang gitu ya. Betul itu. Jadi pertama itu fungsi perempuan adalah penenang suami. Qurrata a'yun namanya. Maka kalimat menenangkan hanya 2 di Quran. 1 untuk malam. Malam itu kan hening, tenang, damai. Begitu kita seharian bekerja, habis isya sudah capek banget, kemudian tidur, gimana rasanya? Les, bleksek, ngerti-ngerti subuh. Gitu. Ya. Ini malam ini benar-benar menenangkan itu. Sakinah yang kedua untuk perempuan. Jadi perempuan itu tempat bagaimana suami mencari ketenangan. Makanya suami seberat apapun masalahnya di pekerjaan, di masyarakatnya, ketika pulang cerita sama istri, semuanya selesai masalahnya setelah cerita. Selesai mau tambah Pak?
Ya. Ini kalimat Quran itu pilihannya enggak asal. Allah pakai sakinah dua, sakinah itu untuk malam, litaskunu ilaiha, yang kedua untuk perempuan. Jadi harusnya qurrata a'yun itu menenangkan kita. Enggak ada gejolak itu, enggak malah, maaf ini Rasulullah itu luar biasa. Beratnya luar biasa Pak, maka memuji Khadijah itu enggak ada habisnya Nabi. Ya. Ketika sampai Aisyah cemburu kan, Nabi itu Masya Allah, Khadijah sudah meninggal, setiap dapat rezeki, nyembelih kambing, pesennya sama, tolong untuk adiknya Khadijah. Ya. Tolong untuk dulure Khadijah dijatah. Ya. Khadijah terus itu ya. Ya. Sampai Aisyah cemburu. Ya. Apa sih hebatnya wanita tua itu? Nah, itu. Ya. Kamu mau tahu? Ya, mau tahu enggak gitu ya. Hebatnya Khadijah ya. Di saat semua orang tidak ada yang menerima dakwahku, Khadijah yang menerima tanpa tanya. Khadijah. Di saat semua orang menahan hartanya, bahkan menggunakan hartanya untuk memusuhi Islam, Khadijah menyerahkan hartanya untuk kepentingan Islam. Yang ketiga nih sing rada madeg bagi Aisyah, di saat semua istriku nggak bisa ngasih keturunan, Khadijah satu-satunya wanita yang memberi keturunan untukku. Ya mak kelakep toh ya. Nih, maaf ya ini Rasulullah nek ngomong pakai data. Jadi tidak asal ya memuji pakai data. Nih Khadijah kan sudah tahu, maka Khadijah itu kata para ulama istri setenang malam, itu Khadijah. Rasulullah dapat masalah di luar, musuhnya banyak banget, pulang tuh cerita langsung selesai sama Khadijah itu ya. Ya Rasulullah jenengan orang baik, Allah tidak mungkin ninggalkan jenengan, pasti ditolong sama Allah. Langsung maknyes gitu kan Pak gitu. Itu kalau istri kita itu jadi jenengan banyak masalah di pekerjaan, proyeknya gagal, usaha gagal, ya cerita ke istri malah didomongi mulo tak kandhani kuwi nganut gitu. Tambah runyam pokoknya ini ya. Ya mulo gitu. Terus pokoknya awal mula keburukan itu nyalahke gitu ya. Harusnya istri gak apa-apa ya. Ya, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Wah langsung ces gitu. Itu Pak, teori nih. Lah memang begitu, istri itu harusnya setenang malam, menenangkan semua itu. Nabi dapat wahyu pertama itu takut, gemetar, panik, itu siapa? Sisi tahu sosok besar kuat nyikap saya, ketakutan luar, pulanglah Nabi lari dari gua Hira kan. Zamiluni sampai gemetar di peluk istrinya diselimuti. Tenang wahai suamiku, jenengan orang baik. Allah tidak mungkin menyanyiakan. Besok kita cari solusi ya ke rumah Warokoh bin Naufal. Teko ning Warokoh malah meden-medeni. Ya, setiap yang didatangi Jibril pasti diusir dari kampung halamannya gitu. Nabi Muhammad bertanya, "Awa mukhrijihum?" Apa iya saya akan diusir? Iya, diusir kamu pasti gitu. Aku berharap ketika engkau diusir menjadi pengikut setiamu, kata Warokoh pendeta itu. Kata istrinya, enggak wahai suamiku, jenengan orang baik. Nah ini, jadi istrinya itu Masya Allah selalu apa? Menenangkan. Nah nih ibu ya, jadi boleh ibu mulai merenung, saya sudah menenangkan atau nambah panas ya lah gitu itu. Ya, ini istri setenang malam. Itu yang pertama, ciri qurrata a'yun itu. Yang kedua, kalau diperintah selalu menjalankan taat. Ya, ini perintah suami ini tentu yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang baik, enggak bertentangan dengan syariat. Enggak bertentangan itu ya contoh puasa sunnah. Sunnah hukumnya apa? Ya sunnah, taat sama suami wajib gitu kan itu. Jadi contoh nggak usah dipertentangkan itu. Ini kan nggak bertentangan dengan yang sunnah tetap sunnah, tapi taat sama suami wajib. Nek suami mengatakan nggak usah puasa dek, nah itu ya sudah nggak usah puasa. Puasa malah dosa karena nggak taat sama suami. Itu contoh aja ya, diperintahkan taat. Ya.
Surganya di situ ibu-ibu ini ya, karena Nabi ngasih tahu 4 itu. 4 syarat masuk surga. Yang terakhir at-ta'at zaujah, taat sama suaminya. Yang ketiga qurrata ayun itu kalau ditinggal oleh suami itu bisa menjaga diri dan kehormatan keluarga. Jadi mau ditinggal lama itu nggak pernah apa suami, nggak pernah khawatir gitu. Ini istri yang amanah, istri yang taat. Ya. Meskipun maaf godaan barangkali banyak ya, tapi Masya Allah orang ini bisa bertahan ini. Ini bab tentang istri yang menyejukkan mata. Nah, nek istri sudah dapat tiga-tiganya ini, beralihlah doanya ke yang kedua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, insya Allah anak-anak juga akan menjadi penyejuk mata. Jadi doa itu urut. Pasangannya dulu dididik, insya Allah anaknya akan jadi baik. Inilah rahasia kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diceritakan ketika meninggalkan siapa? Hajar dan Ismail. Singkat cerita ketika Hajar melahirkan seorang anak laki-laki, Masya Allah hari itu Ibrahim senangnya luar biasa Nabi Ibrahim. Dan hari-hari adalah hari-hari ceria. Tadinya hari-hari menunggu ya. Tetapi ini menjadi hari-hari yang tidak mengenakkan bagi siapa? Sayyidah Sarah. Jenenge pokoknya ya. Ya, aku ndak mau lihat Hajar dan Ismail. Sak pintere jenengan Mas deleh ngendi kono gitu nek bahasa Allah kemudian kasih petunjuk ya. Tempatkan anakmu istrimu di sebuah lembah biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Tempatkan di sebuah tempat yang suci yang tidak ada kehidupan sama sekali di situ ya, di lembah itu. Ternyata lembah itu adalah Bakkah, dalam artian Bakkah itu berarti Mekah. Tugas dijalankan dengan baik. Nabi Ibrahim tidak ngerti nanti diizinkan berapa bulan sekali menjenguk, yang jelas beliau hanya menjalankan tugas. Tempatkanlah berbulan-bulan Pak dari Hebron itu mana? Palestina ke Mekah, Saudi Arabia, naik apa? Onta, bertiga. Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar, Ismail yang masih bayi merah, berbulan-bulan ya, perjalanan ribuan kilometer, sampailah di sebuah tempat tidak ada kehidupan. Air nggak ada, pohon nggak ada, apalagi orang. Ya. Di situ tanpa pesan apapun dibuatkan tenda kecil, ditinggalkan apa nih sebotol handun. Sekarang handun ya. Semoga untuk afiliator ini dari Pak Kaji ini handun ya, tak promokan ini. Ya. Ditinggali sebotol minum sama setangkai kurma. Ya. Tidak ada pesan, Ibrahim kemudian pergi meninggalkan, dan ketika itulah naluri perempuan tetaplah perempuan. Nah, kalau nggak ada kepastian gimana rasanya, Bun? Ya, ya. Mengejar kan, dikejarlah Ibrahim alaihissalam. Ila aina anta dzahib ya Ibrahim? Suamiku Ibrahim mau kemana jenengan? Ya. Ibrahim tidak berani jawab dan tidak berani natap istrinya. Karena Ibrahim tahu senjata perempuan adalah menangis. Takut gagal ya. Jeneng wong wedok ki nek wis nangis wong lanang iso ya melu-melu baper ya. Pokoknya. Jadi Bapak kalau istri nangis itu memang fitrahnya kayaknya gitu, perempuan senjatanya apa? Ya nangis gitu ya. Nangis itu. Takut gagal Ibrahim, enggak berani natap, dikejar lagi sampai 3 kali. Pertanyaannya sama, ila aina anta dzahib ya Ibrahim? Suamiku Ibrahim mau kemana? Ya, enggak ada jawaban. Yang ketiga, Hajar inisiatif mengatakan, bertanya, Allahul ladzi amaraka bihadza ya Ibrahim? Apakah Allah yang memerintahkan jenengan meninggalkan kami di lembah ini? Jawabannya, na'am, iya. Perintah Allah. Istri yang
sudah terdidik oleh suami yang soleh dan menjadi solehah tadi? Jawabannya satu, idan la yudoyi'una. Kalau begitu pasti Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Bismillah. Monggo derekaken tindak gitu ya. Kalau mau basa Jawa ya, nggih bismillah. Insya Allah Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Ternyata begitulah, fa inna ma'al usri yusran ya. Akhirnya pulanglah ke tempat yang dibuatkan tenda kecil tadi. Ibrahim masih nggak berani natap istrinya. Begitu sudah jauh banget dan menduga Hajar sudah nggak bisa melihat dan Ibrahim nggak bisa melihat, maka beliau mengangkat tangan berdoa. Doanya banyak banget doanya ini. Ya, di surat Ibrahim nanti pastinya ya, doanya diabadikan. Surat Ibrahim kan termasuk doa-doa Nabi Ibrahim itu. Berdoa ya, Rabbana ya Allah ya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, itu tempat enggak ada kehidupan. Air enggak ada, makanan enggak ada, tetangga enggak ada. Ya Allah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kirimlah untuk anak istriku tetangga-tetangga yang baik. Ya, bayangkan Pak, ini suami yang Masya Allah ya, doanya mendetail banget ya. Termasuk warzuqhum minas samarati. Ya Allah, berikan rezeki buah-buahan. Ini doa yang menembus batas. Mesti ngerti Nabi Ibrahim, enggak ada air, bagaimana ada buah. Wong Shopee Food belum ada, GoFood belum ada gitu kan. Ya, mau pesen dari mana? Tapi beliau yakin Allah Maha segalanya. Ini yang harus diimani oleh setiap kita. Jadi jangan, doa itu jangan pernah ragu. Allah itu apapun bisa, apapun punya. Ya, doanya warzuqhum minas samarat. Ini nanti doa ini dipakai untuk ijazah kiai itu naik ke orang tua. Pak Yai, anak saya kok nggak kerasan di pondok. Nah ini doanya ini ya. Doanya apa tadi? Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati guru anak saya lembut kepada anak saya. Ya Allah, jadikan teman-teman anak saya baik sama anak saya. Insya Allah nggak dibully, insya Allah anaknya kerasan. Nah ini doa agar anak kerasan. Nah ini surat Ibrahim ayatnya berapa saya nggak hafal nanti. Ini karena nggak ada surat Ibrahim, ini tafsirnya juz berapa nih? Juz 4 ya, kayaknya Ibrahim juz 3 mungkin. Berikut kisah lanjut peristiwa itu, maka yang menarik kenapa bisa keluar kalimat hebat dari Hajar. Idan la yudoyi'una. Kalau ini perintahnya Allah, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Inilah puncak kesuksesan pendidikan. Dia yakin bahwa Allah Maha segalanya. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat apa? Bergantung. Ya, ini Ibrahim yang makin mantep Pak. Bismillah, bojoku alhamdulillah siap ditinggal kan. Tinggal pergi karena nggak ada info. Tenang dek, ini hanya skenario, pekan depan tak jemput, nggak ada itu. Pokoknya tinggalkan di lembah ini, nggak boleh ada kata-kata ya. Ya memang begitu kan, lelaki tidak bercerita kan itu. Nah, maka nggak banyak kata-kata Ibrahim. Apa kata-kata hari ini? Tidak ada kata-kata, yang ada kerja nyata. Wah itu Nabi Ibrahim ya gitu. Jadi nggak usah kokean kata-kata ya. Sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian benar hari-hari awal adalah hari-hari penuh kesulitan kan. Maka airnya habis, Ismail menangis, ya, singkat cerita kemudian Allah berikan kemudahan setelah ikhtiar. Ikhtiarnya nyari apa? Air kan sini sofa marwah. Nek ngerti skenario Allah, airnya dari kaki Ismail ngapain ke sofa sama marwah. Begitulah sunnatullahnya. Inna ma'al usri yusran, bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudahannya tadi setelah 7 kali itu. Akhirnya ada air, ada kehidupan, orang-orang berduyun-duyun di situ, mulai ada tetangga 1, 2, 3. Nanti ada Hajar itu perempuan cerdas dan dermawan. Banyak musafir mau apa?
membeli sumber air itu. Hajar enggak boleh. Enggak, ini milik Allah untuk hamba Allah. Kalau mau menikmati silahkan, tapi kalau menguasai tidak. Nah, akhirnya air itu enggak ada yang beli untuk siapapun yang butuh, dan airnya itu akhirnya menjadi terkenal menjadi air apa? Zam-zam ya, air penuh keberkahan. Singkat cerita, kemudian usia Ismail mulai beranjak remaja. Di usia 13 tahun dikembalikan. Falamma balagha sa'ya. Ketika Ismail sudah bisa mencapai usia bisa kerja membantu orang tuanya. Nah, mungkin SMP nah sekarang ya, SMP udah bisa dikongkon lah, bisa bantu orang tuanya. Datanglah Ibrahim alaihissalam, kemudian lewat mimpinya beliau 3 hari berturut-turut sama menyembelih anaknya, maka ini pasti petunjuk dari Allah. Ismail dipanggil, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tarona. Ayah ngimpi, dalam mimpi ayah disuruh menyembelih kamu. Fangdur madza tara. Ayah kemudian berkata, fangdur madza tara, gimana nak menurutmu? Ya. Ini kira-kira kalau Ismail nggak anak soleh, apa jawabannya? Ayah ini nggak tanggung jawab, datang-datang malah pengen nyembelih. Kata-kata itu nggak keluar, kenapa? Karena setiap hari bundanya ini bunda yang istimewa. Ya, kalimatnya kalimat yang membesarkan ayahnya di hadapan anaknya. Nah, ayahmu sebenarnya tentu nggak mau pisah sama kita, tapi ada tugas besar dari Allah. Harus berdakwah di tempat yang jauh. Ayahmu itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ya, semua perintah dikerjakan, bahkan termasuk hal yang paling berat beliau berpisah dengan kita. Ini atas perintah Allah. Nak. Jadi anak itu Masya Allah pengen banget, ayah orangnya kayak gimana sih bun? Kok keren banget gitu. Wah, itu karena kalimat-kalimat positif dari siapa? Bundanya. Hal yang paling dirindukan adalah ketemu ayahnya. Maka pertemuan pertama itu harus luar biasa. Dan ternyata benar kata bunda, ayah sosok yang tegas dan lembut. Ya, tegas artinya kalau perintah Allah ya jalankan, lembut kepada anak, lembutnya luar biasa. Nah, itu maka begitu ayahnya yang lembut dan tegas tadi mengatakan fangdur mandatar, gimana pendapatmu nak? Qala, berkatalah Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Ayah, kalau itu perintah Allah kerjakan saja. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Ayah, insya Allah saya sabar. Nah, yang mau dibahas berikutnya, kenapa bisa keluar kalimat satajiduni insya Allah minas sabirin. Ayah, insya Allah saya sabar. Karena pendidikan Ibrahim alaihissalam itu sudah beritahu bahwa sabar itu ada dalam 3. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menerima musibah. Sabar menjalankan perintah ini yang paling berat. Paling berat itu. Dibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan kami uji Ibrahim dengan berbagai perintah-perintah yang berat, fa'atammahunna, dan dia sempurnakan dengan sempurna perintah itu. Nah, disinilah pendidikan tentang kesabaran. Bahkan nanti anak-anak itu juga harus dikondisikan. Meskipun maaf ya, orang tuanya mampu, pendidikan itu mengajarkan untuk apa? Nek basa Jawane apa? Hidup sederhana itu prihatin apa itu? Ya, artinya begitu. Dulu para ulama salaf ini ketika masih belajar, mereka ini dengan fasilitas yang sangat terbatas. Coba hari ini dengan teknologi yang canggih, anak makin pinter apa enggak? Ada teknologi namanya serba tahu itu AI. Ya, sekarang dulu Google, sekarang ada chat
GBT itu apa itu ya? Pokoknya ngerti kabeh gitu ya. Jenengan tanya apapun punya jawabannya di situ. Artinya bahwa kemudahan itu banyak banget, tapi ternyata berbanding lurus dengan hasil. Jadi berkebalikan dengan hasilnya. Ulama zaman dulu tuh Masya Allah. Nah misalnya ini tentang pentingnya pendidikan kesabaran untuk anak-anak kita. Jadi jangan dimanja dengan keadaan. Semua ulama ketika belajar itu penuh kesulitan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu pernah beliau sampai nggak punya uang buat beli kertas, ya datang ke tempat sampah menguti bekas-bekas kertas ditulis, ya dihafal, ya dihapus karena beliau mengandalkan apa? Hafalannya. Dan Masya Allah Imam Syafi'i itu ketika mau belajar kepada gurunya, ya syarat dari gurunya semua yang ngaji wajib punya kitab. Biar serius. Ini ngaji tafsir boleh hadir harus beli tafsir dulu. Itu kurang lebih gitu ya. Kata Imam Syafi'i, Syekh, alhamdulillah kitabnya sudah di sini. Sudah ya, bukan di luar kepala. Di luar kepala kan nggak ada yang nempel ya. Semua sudah di sini. Wah ini di dalam otak saya. Hafal Imam Syafi'i itu. Ya. Akhirnya ketika nanti beliau tidak pakai kitab pun masih bisa menyampaikan ilmu. Bayangkan kalau kitabnya di Google, di HP. Begitu HP-nya lowbat, nggak ada ces-cesan ilmu nih. Sabar itu pendidikan. Kenapa? Kita nggak pernah tahu akan ada ujian apa di hari esok. Jadi kalau anak-anak sudah biasa dididik dengan sabar, jangan dituruti semua. Jadi ada pendidikan yang luar biasa dari orang-orang hebat, itu harusnya kita belajar. Saya mau cerita dulu yang nggak dulu banget itu ya, ada Sultan asli ini. Sekarang kan sidik-sidik Sultan itu kan ya. Di Sultan asli namanya Sultan Murad II. Kekuasaannya sepertiga dunia mungkin. Ya, jadi dari Arab, sekitar Arab bahkan sampai Eropa. Sultan itu bernama Sultan Murad II. Ini ayahnya Al-Fatih. Nah, karena orang kaya, gak mungkin kan sekolahnya bersama temennya di SD atau SDIT atau apa gitu ya. Ngundang guru terbaik kemana? Ke istana. Dan anak sultan ini setiap ada guru datang, gurunya dibully. Ya, siapa yang berani sama anak sultan? Nah, lain datanglah guru yang pas, ya, namanya Syekh siapa itu? Ada dua gurunya, yang pertama Syekh Samsuddin, ini yang Syekh Konuni, ya, ini yang masih muda. Nanti yang Syekh Samsuddin itu ketika sudah jadi Sultan Al-Fatih itu. Hari pertama dipeseni sama orang tuanya sambil dikasih cambuk pentung atau sebetan ya. Syekh, saya pasrahkan anak saya ke jenengan. Semua guru sudah gagal. Tak serahkan jenengan sambil tak gawani pecut ini. Seperti yang sudah-sudah hari pertama belajar Al-Fatih celelean. Langsung diseblak, bak gitu tuh. Mak pelenggong, iki kok wani ngeplak biasanya rak wani, langsung duduk. Itu hari pertama Al-Fatih tunduk kepada guru dan ahli ilmu. Jadi mau mengatakan kekerasan tidak ada manfaatnya. Wah, saya nggak ngajari kekerasan ya, tegas itu penting. Bayangkan kalau Al-Fatih itu nggak di tangan guru yang pas. Dimanja terus jadi sultan ya nyelelek nanti. Wong sultan itu mau jadi penguasa harus tahan banting ini dididik dengan baik. Hari itu pula Al-Fatih mau belajar menghafal Quran, belajar adab, belajar bahasa Arab sampai nanti hafal Quran sebelum usia 10 tahun. Nanti usia 14 tahun jadi wali kota, dilatih ayahnya, gang yang kecil. Mungkin 10 tahun jadi RT dulu ya, 11 tahun RW ya, terus camat, ya, wali kota.
Ya, Al-Fatih ini pendidikannya luar biasa. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak diatur dalam Islam. Islam itu menghukum itu ada aturannya, memuji ada aturannya. Kenapa anak itu sekarang jadi generasi baperan? Ini kan gen apa ini? Alpha atau apa sih? Nah kita kan generasi apa ini? Milenial bukan sih? Bukan. Kolonial kan. Generasi apa sih? Ya, generasi lawas lah pokoknya ya. Kan tahan banting kan kita ini kan. Ini survei hari ini perusahaan-perusahaan itu banyak mecat Gen Z. Kenapa? Baperan. Ya, kerja nggak beres ditegur mutung ya. Pengennya kerja enteng bayaran oke gitu ya. Akhirnya gitu. Itu gara-gara pendidikan yang menghindari hukuman tadi itu. Anak kayak gak pernah salah. Al-Fatih dipukul langsung hari pertama belajar. Hari itu dia belajar menghargai guru. Jangan dipraktekkan ya, nanti dilaporkan nanti kalau di sini. Ya. Karena hari ini begitu ya, polanya nih, guru apik tegas, ada yang nggak suka dilaporkan jadi masalah. Gitu, ya. Ini soal hukuman. Memuji ada aturannya, menghukum ada aturannya. Begitulah Ismail alaihissalam dididik dengan keterbatasan, Masya Allah ya. Sehingga ketika nanti diuji oleh Allah dengan keterbatasan, Ismail ini tetap dah biasa dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Inilah kesabaran itu muncul karena tarbiyah, karena pendidikan. Nanti Ismail kan begitu bahkan sampai mendetail ya, menceritakan kepada ayahnya, ayah nanti kalau ayah sudah siap, tolong saya diikat ya, biar enggak keroncalan gitu. Terus bajunya ayah dilingkis gitu ya, biar enggak kecipratan darah ya. Ya nanti tolong mata saya ditutup ya, nanti ayah enggak tega takutnya gagal menjalankan perintah Allah gitu. Nah, ini anak sesabar ini tuh ternyata pendidikan siapa? Bundanya yang luar biasa. Ya. Jadi kalau mau berharap anak soleh, ibundanya belajar jadi wanita yang soleha. Ayahnya jarang ketemu keluarganya, tapi dari kejauhan membantu dengan apa? Doa. Sampai ada judul buku itu ayah yang jarang pulang. Ya. Namanya Ibrahim. Nah, tapi anaknya soleh. Kita tiap hari pulang, soleh nggak anak kita? Maaf ya, ayah jarang pulang, anaknya bisa soleh itu Nabi Ibrahim tuh. Karena Allah sambungkan ya dengan apa? Doanya panjang Nabi Ibrahim nyebut Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah ya. Anakku jadikan anak-anak yang mudah mendirikan sholat. Keturunanku jadikan keturunan yang mudah mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya. Jam 8 lebih, Masya Allah waktunya habis ya. Jadi intinya adalah bagaimana berharap anak yang soleh, tentu ada dua. Satu dengan doa, yang kedua ikhtiar mendidik. Ya, membiasakan dengan kebaikan. Pertama mendidik pasangan dulu. Pasangan ini kunci nanti. Lahirlah anak-anak yang istimewa itu dari keluarga pasangan yang istimewa. Tidak ada yang sempurna, tapi yang hebat adalah yang mau belajar. Nah, karena kita ini dulu pas mau menikah, ibu-ibu, ayah ikut kuliah pranikah enggak? Daurah pranikah gitu. Enggak ada kan? Ngerti-ngerti yang seneng cocok nikah gitu kan gitu ya. Zaman dulu mungkin ya. Tapi kalau akhirnya hari ini kita sama wis kadung. Itu yang tidak baik. Jadi kalau kita itu dulu tidak ada kuliah pranikah, tiba-tiba nikah, selang berapa tahun statusnya berubah. Tadinya bujangan, jadi suami atau istri. Nikah berapa tahun statusnya naik jadi ayah atau bunda. Berpuluh-puluh tahun berikutnya naik statusnya jadi kakek sama nenek. Statusnya berubah, ilmunya enggak nambah. Ya kan?
Ketika single ya belum punya ilmu, sudah menikah belum punya ilmunya lagi, punya anak belum punya ilmu pendidikan, jadi kakek nggak punya ilmunya, maka kakek yang memanjakan cucu akhirnya konflik sama anaknya. Anaknya ngomong iya gini nggak boleh ora popo, yang penting bocahnya seneng. Nah, itu kakek itu begitu, sayangnya kadang keliru karena kakek tidak mau belajar dari kakek bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu jadi dari kecilnya teladan, mudanya teladan, suami yang teladan, nanti jadi ayah teladan, jadi kakek yang penuh teladan. Nah ini nggak ada sekolahnya, yang ada belajar. Belajar nggak harus di sekolah. Dari manapun kita belajar. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Karim atas tausiah yang telah disampaikan. Baik ayah bunda yang dari Allah SWT, tadi tausiah yang telah disampaikan Ustaz Karim, banyak ilmu yang kita dapatkan dan mudah-mudahan kita bisa menjadi sebagai ayah yang sesoleh Ibrahim, dan mudah-mudahan bunda juga bisa menjadi bunda yang sesoleh Ibunda Hajar, dan anak-anak kita anak yang soleh sesoleh Nabi Ismail alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin sesi yang pertama kita buka 2 pertanyaan dulu. Monggo yang mau bertanya silahkan. Dari bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya? Dari bunda-bunda? Wonten? Napa dirasa cukup? Paham, mafhum? Sampun nggih? Alhamdulillah kalau tidak ada semuanya. Baik. Baik ayah bunda yang dari mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melewati bersama kajian pada pagi hari ini, kajian kuliah duha. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan tidak hanya sampai di situ saja. Ilmu yang bermanfaat tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita di keluarga, yang seperti tadi sampaikan Ustaz Karim, agar kita menjadi semua satu keluarga menjadi orang-orang yang soleh. Baik, tiba kita di penghujung acara, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para ayah dan bunda atas waktu yang telah disempatkan untuk menghadiri kajian kuliah duha. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan jenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.